Assalamualaikum. Najar Antv episode 19. Api mengarahkan pistol ke Naman. Naman mengeluarkan pisau dan berkata tembak. Dia akan menyerang Api, tapi Api menembak di kepalanya. Semua tertegun. Naman jatuh. Semua mengira dia sudah mati. Sekar mengatakan, "Apa yang kamu lakukan?" Api berkata, "Aku tidak punya pilihan lain." Citali berkata, dia tidak punya pilihan lain. Dia dikelilingi oleh air dan berteriak minta tolong. Hans berlarian untuk menemukannya. Dia keluar rumah dan melihat dari jendela bahwa Pia dikelilingi oleh air. Dia membuka pintu dan masuk ke dalam. Di rumah, Naman tiba-tiba terbangun dan menjadi roh jahat. Semua terpana melihat kepang dan kukunya yang panjang. Naman mengatakan, "Apa yang akan kalian lakukan? Itu akan menyenangkan karena tidak ada titisan Dewi atau Davan di sini. Mohana tidak berguna. Ruby telah memberikan kepangannya kepadaku, sehingga tidak ada yang bisa membawaku." Ans memegang tangan Pia dan menariknya keluar dari air. Air akan menyerang Pia, tetapi Hans menghentikannya. Air pun lenyap. Pia menjauh dari Hans. Sekar berkata pada Naman apa yang dia inginkan. Naman berterima kasih pada Ruby karena telah membuatnya kuat. Ruby berkata, "Aku memberikannya padamu untuk pergi ke belakang Pia." Naman membuangnya. Dia berkata pada Hans, "Mengapa dia ada di sini? Aku memintamu untuk menjauh dariku." Hans mengatakan takdirnya. "Kita harus pergi dari sini. Seseorang memiliki jebakan di sini." Dia mengatakan, "Ibumu pasti melakukannya. Aku tidak bisa lupa bahwa kamu mencoba membunuh ayahku." Hans mengatakan, "Seseorang mengendalikan saya." Dia mengatakan, "Itu pasti ibumu." Naman berkata kepada Mohana bahwa kamu membuatku menikahi Pia. Kamu memukuli saya, tetapi ibu manapun akan melakukannya. Saya tidak memiliki permusuhan dengan kamu. Bidasri ini berada di balik semua masalah, jadi saya tidak akan mengampuni dia." Dia menggunakan kepangannya untuk mengambil gelas air. Dia berkata kepada Hans bahwa aku di sini untuk menemukan ibuku. Jadi aku tidak akan pergi tanpa dia. Pergi dari sini. Hans mencoba menghentikannya, tetapi mengernyit kesakitan. Dia melihat belati di perutnya. Dia mengatakan, "Bagaimana kamu ditusuk?" Hans berkata, "Aku baru saja mendengarkanmu, jadi aku harus menggunakan kekuatan Davanku. Itulah mengapa aku menusuk diriku sendiri untuk menemukanmu." Dia, Avi, berpikir bahwa mereka harus mengusir Naman. Naman berkata pada Pedasri bahwa aku tidak akan mengampuni keluargamu. Ruby, Kajol, dan Neha berlari dan mengunci diri di sebuah ruangan. Naman pergi ke belakang mereka, tapi anggota keluarga pergi dan mengunci diri mereka di ruangan lain. Pedasri berkata, "Dia tidak mengikuti kita." Api mengatakan,
Bagaimana jika dia menyakiti anak-anak? Ruby menarik Rishi ke kamar juga. Neha memintanya untuk menjauh dari Rishi. Ini terjadi karena kamu, Ruby berkata. Dia tidak bisa menyerang Ans. Dia akan membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menyerang Ans. Neha berkata, itu berarti dia ada di belakang Mohana. Vedasri mengatakan dia membutuhkan kekuatan Mohana. Susan melihat foto masa kecil Pia dan berkata bahwa bayiku ada di depanku dan aku tidak bisa mengenalinya. Jika Pia masih hidup, maka mungkin Diva adalah tugas saya untuk melindungi anak perempuan saya setelah Dipa. Bagaimana saya bisa gagal? Saya tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada putri saya sekarang. Mohana bersembunyi dari Naman. Naman mengatakan, di mana kamu? Jangan membuatku kesal. Vedasri berkata kepada keluarga bahwa Mohana sendirian. Dia tidak bisa melawan Naman. Aku harus keluar. Shekhar berkata, kamu tidak bisa melakukan itu. Biarkan dia. Vedasri mengatakan Mohana adalah ibu Ans. Jika terjadi sesuatu padanya, lalu apa yang akan saya jawab? Chitali mengatakan dia adalah adikmu juga. Naman berkata, Ruby memberitahuku bahwa aku bisa menggunakan kekuatan roh jahat untuk melenyapkan Ans. Vedasri berkata, aku berjanji pada Ans bahwa aku akan melindungi Mohana. Kalian tidak harus datang untuk melindungi adikku dan janjiku. Dia meninggalkan ruangan dan melihat Naman mencari Mohana. Ans berkata kepada Pia bahwa jangan pergi. Jika kamu mendapat masalah, maka saya tidak akan bisa membantu. Dia melihatnya kesakitan. Dia mendorong tangannya dan mengeluarkan belati dari perutnya. Dia mengernyit kesakitan. Pia mengontrol dirinya sendiri. Keluarga datang ke Vedasri. Chitali berkata, jika kamu peduli tentang adikmu, maka kami peduli padamu. Kami bersamamu. Api mengatakan, kami semua bersamamu. Mereka melihat Mohana bersembunyi di balik pilar dan Naman hendak pergi padanya. Naman keluar dari kamar Ruby dan berkata, aku akan membalas dendam nanti. Pia berkata kepada Ans bahwa kamu menyelamatkan saya menyelamatkan kamu. Kami rata. Jangan datang di belakangku. Dia mencoba menghentikannya, tetapi Pia menggunakan kekuatannya untuk menghentikannya. Dia tidak bisa mengikutinya karena dinding tak terlihat yang dia buat di sekitarnya. Pia pergi. Keluarga membawa Mohana dan mulai pergi bersamanya. Naman berlari di belakang mereka, tapi mereka bersembunyi di kamar. Naman melihat Rishi di ruang tunggu dan berlari di belakangnya. Chitali bertanya pada Mohana, apakah dia baik-baik saja? Dia memberikan airnya. Mohana mengira mereka merawatku. Dia berkata, kamu membawakan hidupmu untukku. Vedasri berkata, aku berjanji untuk melindungimu. Kamu tidak mengikuti kami karena kamu ingin pergi ke belakang Ans. Mohana mengatakan dia dalam bahaya. Vedasri mengatakan kamu tidak ingin Pia dan Ans menjadi satu. Kamu tidak bisa pergi ke sana. Chitali berkata, aku tidak berpikir ada yang bisa meninggalkan ruangan ini. Mereka melihat Naman menempel di jendela Ami. Dia mulai memecahkan jendela. Semua anggota keluarga lari dari sana dan menguncinya di kamar. Mohana berkata, dia bisa mendobrak pintu ini. Shekhar berkata, kita harus pergi ke ruangan penyimpanan. Tidak ada jendela di sana. Vedasri meminta Mohana untuk pergi ke sana. Jangan khawatirkan kami. Mohana berlari. Mohana berlari ke rumah, tetapi Sanpi datang ke sana
Sanpi mengatakan kematian tidak datang dengan peringatan. Apa yang harusnya dilakukan ayah saya? Saya akan melakukannya. Dia menunjukkan trisulanya. Naman bertanya. Pedasri mengatakan, di mana Mohana? Pedasri mengatakan, kami tidak akan membiarkan kamu mencapai Mohana. Semua anggota keluarga berdiri di depannya. Naman berkata, aku akan mengirim roh jahat itu pergi. Kami membantu kamu. Aku tidak ingin membunuhmu. Jadi menjauhlah. Sekar berkata, kita laki-laki, kita tidak memakai kepang. Naman berkata, aku akan memberitahumu kekuatan itu. Dia memukulnya dengan kepang dan meraih lehernya. Robi juga datang ke sana. Pedasri melihatnya dengan kotak. Robi melempar kotak padanya. Pedasri membukanya dan menemukan benih. Dia melemparkannya ke Naman. Naman jatuh kembali dan melompat ke dinding. Dia melompat dari jendela. Susan melihat keluar dan melihat kelelawar menutupinya. Dia berkata, begitu banyak kelelawar itu artinya? Tidak, aku tidak bisa membiarkannya terjadi. Mohana meminta Sanpi untuk pindah dari jalannya. Sanpi mengatakan, kamu adalah roh jahat. Tugas kami untuk membunuhmu. Dia akan memukulnya, tetapi Rishi datang ke sana dan mengatakan itu berbahaya. Di sini Sanpi berkata, aku tahu dia roh jahat. Rishi mengatakan, pergi dari sini. Ini masalah rumah kita. Mohana melihat batu hitam jatuh dari tas Sanpi dan berpikir, bagaimana bisa dengan Sanpi? Susan mengatakan bagaimana kekuatan jahat itu bisa meninggalkan penculikannya. Jika itu benar, maka saya harus menangkapnya lagi. Mohana melihat batu hitam jatuh dari tas Sanpi. Sanpi berkata, aku tidak akan mengampuni Mohana. Dia akan menyerangnya. Tapi Mohana menyentuh batu hitam di kaki Sanpi. Sanpi terjebak olehnya. Mohana membisikkannya untuk pulang. Rishi mengatakan, pulanglah Sanpi. Sanpi pergi. Mohana berpikir bahwa saya harus memisahkan Pia dan Ans, dan Sanpi akan membantu saya membebaskan roh jahat tersebar. Dia akan pergi, tapi Naman menyerangnya. Susan berpikir bahwa saya harus menghentikannya. Dia membuka ruang rahasianya dan pergi ke peti mati roh jahat besar. Dia menyentuhnya. Tiba-tiba roh jahat yang terperangkap di dalam bangun. Susan tidak melihatnya dan pergi. Roh jahat besar berkata, aku akan pergi. Naman berkata kepada Mohana bahwa kamu tidak dapat melakukan apapun. Keserakahan tidak baik. Saya meminta kepang. Itu akan membantu saya. Mohana mengirim pesan Sanpi untuk pergi ke kamar di mana ayahnya menyimpan kekuatan jahat. Sanpi pulang. Susan berkata, kamu mengambil trisula. Sanpi mengatakannya. Ya, itu menjadi tua, jadi saya memberikannya untuk memperbaruinya. Susan mengatakan, kamu seharusnya bertanya kepada saya. Dia pergi dari sana. Namun berkata pada Mohana bahwa aku akan memotong kepanganmu. Dia memegang pisau dan hendak memotong kepangannya. Tetapi Mohana melihat trisula dan memukul matanya dengan itu. Mata Naman menghitam dan berkata dia tidak bisa melihat apapun. Dia menggerakkan kepangannya untuk mencoba memukul Mohana. Sanpi juga menjadi rahasia. Dia berkata kepada roh jahat besar bahwa Mohana mengirim saya untuk membebaskan Anda, tetapi Anda harus melakukan pekerjaan saya. Naman memukul pisau di udara dan mengenai lengan Mohana. Semua anggota keluarga datang ke sana. Mohana mengisyaratkan mereka semua mulai pergi. Mereka menunggu lift. Pedasri melihat darah di lengan Mohana dan bertanya tentang itu, tapi Mohana berkata, mari kita pergi dari sini dulu. Pintu terbuka tetapi tidak ada mobil di lift di dalamnya. Sekar mengatakan, apa ini?
Naman menyeringai. Hans mencoba menghentikan Pia. Dia ingat bagaimana dia menyakiti Pia dan menyerang ayahnya juga. Dia berpikir bahwa aku perlu menyelamatkan Pia. Jadi tolong biarkan aku pergi. Lingkaran di sekelilingnya menghilang dan menciptakan Pia. Pia datang ke sebuah kamar dan melihat foto masa kecilnya dan foto keluarganya. Dia mendengar suara ibunya yang datang padanya. Pia datang ke semua kamar, tapi semuanya sama. Naman berkata kepada keluarga bahwa saya tidak dapat melihat, tetapi saya memiliki akal sehat. Saya tahu kamu akan pergi dari sini. Jadi saya mengambil tumpangan. Dia bertanya, di mana Mohana? Berikan dia padaku. Dia menyerang mereka, tapi semua menghindarinya. Dia berteriak, di mana roh jahat? Dia tiba-tiba menunjukkan kepada mereka bahwa dia telah menangkal Kajal. Semua berteriak untuknya. Dia melihat burung beo dan berlari di belakangnya. Naman berkata kepada keluarga bahwa roh jahat tidak datang kepadaku, maka aku tidak akan mengampuni Kajal. Dia meminta Mohana untuk maju. Mohana mengatakan jangan lakukan apapun dengannya. Kajal menangis, Naman mengatakan, beritahu saya bagaimana mendapatkan kekuatan jika tidak Kajal tidak aman. Mohana mengatakan bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak dapat melakukan apapun. Saya tidak memiliki kekuatan. Mohana mengatakan ada jalan. Mohana mengatakan jika Anda menjadi manusia lagi, maka Anda akan mendapatkan kembali mata Anda. Naman berkata, kalau begitu aku harus memilih antara menjadi roh jahat atau memiliki mata sebagai manusia. Mohana mengatakan ya. Naman berkata aku tidak berguna tanpa mata. Dia melempar Kajal ke keluarga. Mohana memeluknya. Pedasri menangis untuknya. Naman berkata kamu baik-baik saja. Dia memutuskan seklar listrik dan semuanya gelap di rumah. Naman berkata sekarang kalian semua buta juga. Sanpi datang ke ruang rahasia dan mendengar instruksi Mohana. Dia membuka peti mati roh jahat. Roh jahat bangun dan menyerang Sanpi. Susan datang ke sana dan memegang Sanpi. Kelawar lari dari peti mati. Naman berkata kepada keluarga bahwa aku akan menemukan Mohana. Pedasri mengatakan, Mohana kamu masih berdarah. Robi mengatakan, tidak ada yang bisa menyembuhkan lukanya. Hanya dia yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan kekuatan roh jahatnya. Rishi mengatakan, tapi dia berdarah. Mohana mengatakan, jika saya tidak mendapatkan kekuatan saat itu, maka saya akan mati kehabisan darah. Naman mengatakan, kalian dalam masalah keluar atau tidak, aku tahu apa yang harus dilakukan. Pia melihat Pia berdiri di dekat balkon dan berkata, ibu. Dia mulai bergerak ke arahnya, tapi Ans menarik punggungnya. Naman berkata kepada keluarga bahwa kamu semua diam. Saya tahu bagaimana Anda akan keluar. Semua anggota keluarga bersembunyi di sebuah ruangan. Naman mulai menuangkan bensin ke lantai. Tumpah di kamar. Api melihat lilin di dekat bensin dan meniupnya. Naman berkata, kalian harus keluar. Dia mengatakan, dia adalah ibuku. Ans berkata, tidak, lihat kakinya. Dia melihat kakinya, berbalik dan kaget. Dia mengatakan, dia adalah seorang roh jahat. Roh jahat paling jahat. Dia adalah seorang Judail dan dia melawan Dayan Mohana. Kilas balik menunjukkan Sanpi berkata kepada Judail bahwa Mohana telah mengirim saya. Dia siap membebaskan Anda jika Anda siap untuk menyelesaikan gadis. Tapi ya, ibunya menangkap Anda, maka balas dendam Anda akan selesai. Judail menyeringai dan bergerak menuju Pia. Hans membawa Pia dari sana. Naman berkata kepada keluarga bahwa jika kamu tidak keluar, maka aku akan menyalakan api bensin ini. Keluarga keluar. Naman meminta Mohana
Pedastri mengatakan Moana tidak bersama kita. Naman berkata, aku akan mencari tahu. Dia meminta semua orang untuk keluar dan memperkenalkan diri. Semua anggota keluarga mulai bergerak dari pintu tempat bensin tumpah dan dia bisa mendengar langkah kaki mereka. Pedastri mengisyaratkan Moana untuk keluar. Moana menginjak bensin. Naman mengatakan, siapa itu? Pedastri melangkah di depan dan mengatakan, Pedastri. Ya. Dia berkata kepada Ans bahwa itu berbahaya di sini. Ans berkata, aku sudah memberitahumu itu. Ayo pergi. Dia memegang tangannya, tapi dia menjauh. Ans berkata, kamu masih meragukan aku? Aku tidak akan menyelamatkanmu jika aku adalah musuhmu. Mereka melihat Judail berputar-putar di sekitar ruangan. Pia mengatakan dia sangat pintar, dia sangat berbahaya. Pia berkata, kamu titisan Dewi, aku Dapan. Kami membuat monster kalah, jadi kami akan melawannya. Pia mengatakan jika tidak tahu kelemahannya. Ans mengatakan, tapi kita bersama. Judail membuka jendela dan tertawa jahat. Di rumah Moana bergerak, tapi darahnya tumpah. Naman mendengarnya dan berkata, aku menemukan. Dia mulai bergerak ke arahnya secara membabi buta. Dia akan meraih kepangannya, tapi Sekar memainkan bajan. Naman menangis kesakitan. Semua anggota keluarga lari dari sana. Ans berdiri di depan Pia dan berkata, aku akan melawannya. Pia menghentikannya dan mengingat kilas balik bagaimana ibunya dulu melawan kejahatan. Susan mengatakan dia sangat berbahaya. Dia Judail. Di Pia mengatakan dia tidak bisa datang kepada kami sampai kami tidak meneleponnya, atau jika dia memiliki sesuatu. Kilas balik berakhir. Pia berkata kepada Ans bahwa dia tidak bisa masuk karena dia tidak memiliki apapun dari kami dan kami tidak memanggilnya. Susan membangunkan Sanpi. Sanpi sadar dan melihat peti mati terbuka. Susan berkata, kamu membebaskan Judail. Sanpi menceritakan segalanya padanya. Susan mengatakan seseorang menjebakmu. Moana mendapatkan Judail gratis. Target Moana selanjutnya adalah Pia. Kamu telah membahayakan nyawa saudara perempuanmu. Sanpi mengatakan, apa? Susan mengatakan, ya, Pia adalah saudara perempuanmu dan putri sulungku. Untuk selanjutnya, sinopsis Nazar episode 20. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cinta Drama TV.